Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu banyaknya kenikmatan yang Allah limpahkan, yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam channel SMA Jakarta Islamic School. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam teriring pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita banggakan, Nabi yang kita rindukan cucuran syafaat beliau di dunia ini, khususnya di akhirat nanti. Pemirsa yang berbahagia, ada kelompok orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat ini, yang seharusnya kita meraih kebahagiaan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang pada akhirnya mereka akan mendapatkan predikat dari Allah, itskum minan nar. Tapi tiga kelompok ini dikategorikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendapatkan ampunan Allah, mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Siapa mereka, pemirsa yang dirahmati Allah? Hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbar untuk melakukan dan melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika beliau menaiki anak tangga yang pertama, beliau berucap amin. Falamma sa'ida 'alal mimbari fi darajatil awal faqala amin. Thumma sa'ida 'ala darajatil thaniyati faqala amin. Thumma sa'ida fi darajatil thalithati faqala amin. Ketika beliau menaiki anak tangga yang ketiga pun beliau berucap amin. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa'idta fa aminta fa ma hikmatuhu?" Wahai Rasulullah, engkau menaiki anak tangga dari 1 sampai ke 3, engkau mengaminkan, apa hikmah yang terkandung di dalamnya ya Rasulullah? Lalu baginda Rasulullah menjelaskan, "Ja'ani Jibril faqala," datang kepadaku malaikat Jibril dan beliau mengabarkan kepadaku. Beliau mengatakan, "Waman adraka syahrul Ramadan," barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan suci Ramadan, walam yasumhu, dan dia tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, maka walam yaghfirulahu, dan dia tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka, atas kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini adalah merupakan kelompok pertama yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, mereka tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Maka mereka adalah kelompok pertama yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Lalu kelompok yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Waman adraka abawaihi au ahadihima walam yabirruhuma," barang siapa di antara kalian
yang masih memiliki kedua orang tua di dalam dunia ini ataupun salah satunya di antara kedua orang tua kita yang masih hidup, walam yabirruhuma, tapi kita tidak mau berbakti kepada keduanya, kita tidak mau menghormati keduanya, maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, yudkhilhun nar, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Fa'abadahullahu ta'ala lana, maka semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari sifat-sifat yang demikian. Lalu baginda Rasulullah mengatakan amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kelompok yang kedua ini adalah mereka orang-orang yang senantiasa durhaka kepada kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya masih hidup di dalam dunia ini. Mereka tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, ataupun salah satu di antara mereka yang masih hidup di dalam dunia ini, maka kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita lah adanya kita berada di dalam dunia ini, saudara-saudara sekalian. Dengan kedua orang tua, dengan wasilah kedua orang tua kita, kita dapat bisa menghirup udara ini di dalam dunia ini. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, kita dapat melakukan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah pun digantungkan terhadap murkanya kedua orang tua kita. Maka jangan harapkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan harapkan kita akan mendapatkan ridho Allah kalau kita tidak mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Jangan harapkan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala manakala kita senantiasa menyakiti hati kedua orang tua kita, manakala kita senantiasa durhaka kepada orang tua kita. Jangan harapkan kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bau surganya Allah Subhanahu wa taala pun kita tidak akan pernah merasakan bagaimana indahnya surga yang Allah sediakan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu yang ketiga, kelompok yang ketiga ini adalah mereka orang-orang yang dijelaskan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan bahwasanya man dzukirtu ismi walam yusalli alayya. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendengarkan di sisiku mereka disebutkan namaku. Mereka mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, namun mereka tidak bersolawat kepadaku, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita selaku umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa bakti dan cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah merupakan membanyakkan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika kita mendengarkan suara baginda Rasulullah, kita mendengarnya di telinga kita, maka kita harus bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengikhbarkan kepada kita bahwasanya ada kelompok orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Orang-orang yang tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah di akhirat nanti. Mereka adalah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Wailul liman lam yarani, sungguh celaka orang-orang yang tidak akan pernah melihatku, kata baginda Rasulullah. Maka Siti Aisyah bertanya, manhum ya Rasulullah,
Siapa orang-orang yang tidak akan pernah berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Qala, baginda Rasulullah menyatakan, al-bakhil, orang-orang yang tidak akan pernah berjumpa dengan aku adalah al-bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, kata baginda Rasulullah. Siti Aisyah bertanya kembali, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka orang-orang yang bakhil itu ya Rasulullah? Lalu mereka menjelaskan, dzukirtu ismi walam yusolli alayya. Orang-orang yang bakhil itu adalah mereka yang mendengarkan suaraku, mereka mendengarkan aku disebutkan di sisinya, walam yusolli alayya, maka mereka tidak mau bersolawat kepada diriku. Mereka inilah orang-orang yang kelak di akhirat nanti tidak akan pernah berjumpa denganku, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat dariku. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah 3 kelompok yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 kelompok orang-orang ini, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat dari Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.